Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Zcrypto. Ini adalah sebuah media online yang menjadi rujukan bagi para trader dan juga para investor yang ada di dunia cryptocurrency, teman-teman. Jadi kita di sini akan update informasi tentang perkembangan terbaru kasus Ripple melawan SEC, teman-teman. Kita akan melakukan analisis mendalam mengenai kasus hukum XRP dan implikasinya bagi Ripple. Dalam dunia kripto, kasus hukum seringkali menjadi sorotan utama, terutama ketika melibatkan aset populer seperti XRP. Salah satu kasus hukum yang paling menyolok adalah perselisihan di antara Ripple Labs dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, teman-teman. Dalam video ini kita akan melakukan analisis mendalam terhadap perkembangan terbaru dalam kasus ini, serta apa implikasinya bagi Ripple dan pasar secara keseluruhan. Salah satu titik fokus terkini ini adalah permintaan tambahan waktu oleh Ripple dan SEC untuk mengungkapkan file-file terkait William Hinman, seorang pejabat senior SEC yang dituduh memberikan komentar yang meragukan tentang status XRP sebagai sekuritas. Permintaan ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan penyelesaian di antara kedua belah pihak, teman-teman. Dalam konteks ini, Stuart Alderoty, ini adalah legal officer atau pengacara dari pihak Ripple, telah menyoroti kegagalan hukum terbaru yang dihadapi SEC dalam kasus Aaron Gofill, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kegagalan ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap kasus Ripple melawan SEC. Keputusan pengadilan terkait kasus Gofill ini dapat secara langsung mempengaruhi strategi pertahanan Ripple dalam kasusnya dengan SEC. Hal ini terutama berkaitan dengan argumen utama tentang apakah investor mengalami kerugian keuangan dengan membeli XRP. XRP bersiap-siap atau Ripple bersiap-siap untuk mengajukan bantahan terhadap keterangan hukuman SEC. Jadi keputusan Gofill dapat memainkan peran penting dalam kasus ini, teman-teman. Jika Ripple dapat meyakinkan hakim analisa Torres bahwa investor tidak mengalami kerugian keuangan dengan membeli XRP, hal ini dapat berdampak signifikan pada hasil dari kasus tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita, bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang kasus Gofill, teman-teman, ini adalah kasus Aaron Gofill melawan SEC. Jadi Aaron Gofill ini adalah pendiri perusahaan Chemtech Industry, dituntut oleh SEC atas tuduhan melakukan penawaran sekuritas secara curang, dan SEC menuduh Gofill membuat pernyataan palsu dan menyesatkan investor tentang prospek keuangan Chemtech untuk meningkatkan penjualan saham, teman-teman. Jadi putusan pengadilan awalnya memihak SEC dan memerintahkan Gofill untuk membayar denda dan ganti rugi kepada investor yang dirugikan. Namun Gofill melakukan banding terhadap putusan tersebut, teman-teman. Kemudian di tingkat banding, putusan diubah. Hakim banding memutuskan bahwa meskipun Gofill membuat pernyataan palsu,
namun investor tidak mengalami kerugian finansial yang cukup besar untuk dihibur dengan ganti rugi. Hakim juga memutuskan bahwa SEC tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan denda terhadap Gofil karena pelanggarannya tidak cukup parah, teman-teman. Jadi putusan banding dalam kasus Gofil dianggap sebagai kemenangan signifikan bagi Gofil dan kekalahan bagi SEC, dan juga keputusan ini memiliki implikasi yang luas untuk kasus hukum lainnya yang melibatkan penawaran sekuritas dan penegakan hukum oleh SEC, teman-teman. Nah, kasus Gofil inilah yang dipakai sebagai acuan oleh Stuart Alderoty. Jadi kasus Gofil ini dimanfaatkan oleh para pengacara yang ada di Ripple untuk semakin memperkuat argumennya menghadapi SEC, teman-teman. Karena kita tahu bahwa Ripple menyatakan mereka tidak merugikan konsumen, jadi sama dengan kasus Gofil, teman-teman. Justru kalau saya pribadi menilai yang merugikan konsumen adalah pada saat SEC melakukan gugatan hukum terhadap XRP. Di situ akhirnya XRP mengalami kejatuhan harga sehingga merugikan kita para holder, para pembeli di awal, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melihat untuk harga XRP. Memang hari ini mengalami koreksi cukup dalam sebesar 10,92%, diperdagangkan di angka 0,4863 US dollar per satu XRP. Bagi sebagian kalangan ini adalah sebuah momen yang tepat untuk menyerok, teman-teman, karena fundamentalnya dari Ripple ini kita semua sudah tahu sangat kuat sekali. Pertanyaannya, apakah hari ini kita layak untuk masuk membeli koin XRP, teman-teman? Jadi kita akan langsung saja di sini kita masuk, kita akan pakai Fibonacci retracement untuk melihat pergerakan harga dari XRP. Kita coba masuk ke time frame weekly, teman-teman. Time frame weekly, kita klik dulu. Oke, sebentar. Tadi terlalu jauh, teman-teman, time frame bulan. Kita pakai time frame weekly, kita ambil dari titik terendahnya di sini. Kita tarik. Kita akan lihat, teman-teman. Jujur secara pribadi, saya telah melakukan pembelian XRP, teman-teman. Jadi sebenarnya saat ini adalah saat yang ideal untuk melakukan pembelian XRP, karena XRP hari ini ada di area antara 0,43 dan 0,54, teman-teman. Ini adalah area ideal untuk membeli XRP menurut pendapat saya pribadi. Namun sekali lagi jangan diikuti, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Di sini kita hanya berbagi pendapat, sharing pengalaman, sharing pengetahuan, sama-sama belajar tentang dunia kripto. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan koin XRP, silakan melakukan investigasi secara mandiri, teman-teman. Lakukan DIOR. Oke, semoga informasi ini bermanfaat, di mana ada kasus Gofil yang dimanfaatkan oleh pengacara dari Ripple untuk semakin memperkuat posisi mereka menghadapi SEC di pengadilan, teman-teman. Semoga Ripple segera mendapatkan kemenangan sama seperti yang dialami oleh pengusaha yang bernama Gofil, teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.